warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Mutin, BBM 17233311002. Sebelum pelajaran saya mulai, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, di sini sebelum saya mulai pelajaran yang pertama, saya akan mengabsen teman-teman sekalian. Khairun Nisa, Nurul Anam, Tori, Amin Rois, Siti Yakima, Hamdan. Ya, karena absen sudah selesai, saya akan jelaskan yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kekuasaan perundang-undangan, tugas Dewan Perwakilan Rakyat ini tersebut dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dibagikan menjadi sebagai perbuatan perundang-undangan di negara tersebut. Maka di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang 45 itu Presiden sudah mengatakan bahwa perundang-undang ini melaksanakan kegiatan untuk rakyat. Nah, semua ini harus kita ikuti dengan peraturan perundang-undang 45. Apa sudah paham? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang 45 itu Presiden sudah memberikan kuasa pada DPR untuk menjalankan tugas-tugasnya atau kekuasaannya untuk rakyat. Kalau sudah paham, silakan tanyakan. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan. Kalau masih belum paham tentang yang pertama atau sudah paham, kalau sudah paham saya lanjutkan eksekutif atau presiden dan wakil presiden. Di sini eksekutif ini sudah dijelaskan bahwa presiden untuk melakukan perundang-undangan 45, sedangkan di sini sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang 45 itu untuk rakyat atau untuk DPR untuk menjalankan suatu perundang-undangan 45 dijalankan untuk masyarakat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang 45 dan kekuasaan itu bukan hanya untuk DPR, tapi juga rakyat sudah mempunyai kekuasaan. Karena kenapa? Dalam pemilihan tersebut, dalam Bawaslu ataupun pemilihan presiden atau DPR, masyarakat pun juga ikut serta dalam pemilihan tersebut. Nah, seperti itu. Jika teman-teman nggak ada yang paham tentang apa yang saya jelaskan, silakan tanyakan. Nah, di situ kan sudah dijelaskan. Masa dalam perundang-undangan kan Undang-Undang 45 itu bukan hanya presiden yang mempunyai kuasa. Kenapa? Karena presiden yang memilih itu rakyat. Sedangkan rakyat memang sudah mempunyai presiden. Nah,
Di sini kan sudah dijelaskan presiden atau DPR. Semua itu kan yang memilih presiden adalah rakyat, sedangkan DPR itu yang memilih rakyat. Berarti secara contohnya rakyat itu berarti sudah mempunyai kekuasaan juga. Yang masih belum paham tentang eksekutif atau presiden dan wakil presiden, silahkan ditanyakan. Ya, kalau sudah paham, saya akan menjelaskan yudikatif. Nah, di sini yudikatif sudah tahu MA, MK dan KY. Yudikatif itu bukan hanya untuk presiden, DPR ataupun DPD, tetapi rakyat pun juga mempunyai hak memutuskan. Tapi jika benar, kalau jika salah DPR dan DPR membuat undang-undang tentang jika ayam ada di rumahnya orang dikena denda 10 juta, itu salah. Karena kenapa? Kalau semua itu kan nggak mungkin kalau sampai ayam cuman ke rumah orang didenda 10 juta. Itu bukan menjadi lebih kaya, tetapi lebih tidak punya lagi. Karena kenapa? Karena dalam undang-undang yang dibuat KPK itu tidak masuk akal. Ya, mungkin teman-teman mau bertanya tentang apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kalau sudah paham, ya tidak apa-apa. Kalau belum paham, bisa tanyakan di depan, akan saya jelaskan yang mana yang belum paham dan yang mana yang sudah paham. Ya, ini yang tidak paham, maka saya akan jelaskan yudikatif. Yudikatif itu kan sudah tahu DPR dan DPD. DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, dewan yang mengurus rakyat. Apa sudah paham? Ya, kalau sudah paham, saya akhiri pertemuan pertama ini. Saya